sahabat, bertemu lagi di channel Perjalanan Karina. Kali ini saya sedang berada di Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat di Desa Gedong, Kabupaten Semarang. Nah sahabat, saya akan berbincang dengan pendiri dari Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat, yaitu Bapak Winarno. Assalamualaikum Pak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih saya bisa ada di desa yang sejuk, Desa Gedong ya Pak ya. Desa Gedong ini masuk Kabupaten Semarang, Betul. Kecamatan Banyubiru. Betul. Oke, Pak, sebelumnya Bapak kan tinggal di Jakarta ya? Betul. Mimpi apa? Pindah ke perbukitan di desa seperti ini? Awalnya saya juga tidak menyangka bisa bertahan sampai 3 tahun karena saya di sini itu nyaris numpang lahir. Oh, Saya jadi dilahirkan, aslinya memang dari desa ini? Iya. Kemudian sampai dengan usia SMP itu saya merantau ke Lampung. Oh, sempat di Lampung juga? Sempat di Lampung. Kemudian merantau ke Jakarta. Kemudian kuliah di Surabaya dan kemudian setelah berkeluarga sampai Balik lagi ke Jakarta? Iya, sampai tahun 2017 akhir itu di Jakarta. Dan baru 2018 saya kembali ke kampung halaman. Kembali ke kampung halaman dengan membawa mimpi untuk berbuat sesuatu bagi bangsa, khususnya kenapa memilih lansia, Pak? Kebetulan ibu saya ini mungkin ya masa lalunya adalah sosok orang tua yang kurang beruntung. Karena kondisi ekonomi, mengapa kami berpindah-pindah, karena kondisi ekonomi keluarga kami memang waktu itu dibilang di bawah rata-rata orang kampung ini. Ibu saya sehari-harinya ngasak-ngasak itu adalah mencari bekas-bekas panennya orang. Oh, jadi orang panen gitu sisa-sisa padi ya? yang dipanen itu begitu, yang mungkin belum begitu bersih. Iya, kemudian begitu yang manen pulang sama ibu saya itu dibersihkan. Kemudian dari situ diambil gabahnya yang sudah disaring lewat angin itu dibawa pulang. Tidak untuk disimpan, tetapi sore itu juga kemudian disangkrai. Disangkrai dan kemudian ditumbuk jadilah beras-beras lembut itu, dan itulah jadi bubur untuk makanan besok seharian. Nah, setelah saya merantau di Jakarta, alhamdulillah kondisi membaik. Saya pengen orang-orang tua di sini, saya lihat tinggal merantau anak-anaknya juga ke Jakarta. Saya tidak ingin orang-orang tua di sini itu kemudian susah seperti ibu saya. Sehingga saya bismillah dengan ibu saya. Ibu saya carikan teman dari tahun 2018 itu, kemudian saya membuat waktu itu program Usilah Mengaji. Itu kelanjutan dari program Posyandu Lansia. Oh gitu, jadi Bapak memang mengkonsentrasikan lansia. Betul. Itu sebenarnya disembahkan buat ibu ya? Betul, awalnya kita semangatnya adalah nemenin gitu. Ibu. Qadarullah, takdirnya Allah, kemudian ternyata getaran yang ada di bumi untuk memuliakan orang tua ini kemudian tersebar hampir ke seluruh kota-kota besar kita. Sekarang santri kita ini alhamdulillah berasal dari daerah-daerah itu, dan mereka merasakan manfaatnya sehingga tidak hanya program-program pendek yang mereka ikuti 4 bulan, 8 bulan, kemudian 1 tahun, tapi mereka sudah ikut program takhusus, pengen akhir hayat di sini. Oh, jadi dari beberapa peserta yang lansia tadi yang mengikuti kegiatan di pesantren lansia ini, pada akhirnya memutuskan untuk ternyata nyaman di sini. Betul. Ya, saya ingin istilahnya sisa usia itu dipakai dengan menikmati udara yang masih bersih dan juga untuk lebih dekat kepada akhirat ya Pak ya, gitu. Kan tadi saya membaca motonya itu apa tadi Pak? Menata senja, meniti surga. Menata senja, meniti surga. Nah sahabat luar biasa, lansia sangat dihargai. Itu yang seharusnya kita lakukan pada orang tua kita. Nah Pak Win, saya ingin tahu, Pak Win kan sekarang punya konsep ini bukan hanya menjadi panti lansia ya, tetapi juga ada sekolah lansia. Betul. Sekolah ini bagi saya agak-agak aneh, bukan aneh tapi asing juga gitu. Ini lansia tapi masih sekolah. Betul. Gitu kan. Itu apa yang mendasari dan bagaimana kurikulumnya? Lansia hari ini menurut data statistik
itu berada di jumlah 28,6 juta. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Dari bukti empiris yang kita dapati, itu dari 10 lansia yang berkunjung ke sini, yang mondok di sini, itu rata-rata hanya 2 yang pemahaman keagamannya bagus, kemudian pemahaman pola hidupnya juga bagus. Rata-rata mereka walaupun dari kalangan menengah ke atas secara ekonomi, tapi ternyata pola hidupnya juga tidak sebagus ekonomi yang dia punya, sehingga lansia yang datang ke sini rata-rata ada 3 hal yang kemudian bermasalah. Raganya bermasalah, ruhaninya bermasalah, interaksinya sosial juga bermasalah. Sehingga kita dari bukti empiris ini bukan survei ya, tapi bukti empiris yang kita punyai Selama melakukan pendampingan 3 tahun ini, rata-rata hanya 20% lansia yang paham agama dan tahu pola hidup sehat. Selebihnya 80% adalah tidak memahami keagamaannya dan juga pola hidupnya. Itu dibuktikan bahwa mereka tidak menyiapkan diri untuk kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Nah, Pak, ini kan konsepnya yang baru nih ya, ada sekolah lansia, juga panti lansianya gitu. Ini modelnya nanti model cottage ini kalau saya lihat. Betul. Ya Pak ya. Jadi misalnya model satu rumah itu nanti akan diisi berapa lansia? Sebetulnya satu rumah itu kita siapkan untuk 3. Karena menurut arahan standar hunian lansia, itu tidak boleh lansia itu sebetulnya tinggal di kamar sendiri. Ya. Ke minimal itu berada di 3 orang. Jadi dalam mereka satu, punya kawan, betul, punya teman gitu. Tapi kita juga tidak ditempatkan di sebuah hall atau barak yang besar, karena mereka juga butuh privasi. Kalau menjaga privasi di antara 3 orang masih lebih. Tapi kalau satu barak kemudian ada 24, ada 30, itu rasa-rasanya tidak nyaman. Sehingga konsep kita ini membuat orang tua kita ini betah dan nyaman seperti di rumahnya sendiri seperti itu. Ya, luar biasa. Nah, tapi Pak kan ini lansia. Katanya kan kalau kita semakin tua, semakin lansia itu sikap dan karakter kita kembali seperti anak-anak. Apa itu betul seperti itu? Ya, di agama yang saya yakini, di surah Yasin ayat ke-68 itu kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, kita akan dikembalikan seperti penciptaan semula. Kemudian di surah itu di surah Yasin ayat ke-68. Kemudian di surah Al-Hajj ayat 5 itu bahwa bahkan kita ini nanti selain dari kecil tumbuh dewasa dikuatkan, ada yang diwafatkan di pertengahan. Di dalam perjalanan untuk bahkan, kembali menjadi seperti saat diciptakan. Bahkan nanti ada yang lebih parah lagi. Kita akan dijadikan seorang yang umurnya panjang tapi dalam kondisi jompo. Nah, ini kemudian yang kita mencoba preventif ya bahasanya. Kita tidak maklum dengan pikun, bahkan kita ini bagaimana caranya biar orang itu tidak menjadi pikun, maka sebelum dia pikun kita ada usaha yang disebut dengan sekolah lansia ini. Oh, berarti supaya mereka juga istilahnya tidak hanya menunggu, ngerem kepikunan. Ya, betul. Nah, tapi kan kalau permasalahan di lansia itu kadang-kadang unik-unik juga ya, betul, Pak ya. Kan saya dengar juga di beberapa teman saya yang mengelola panti lansia itu ada yang saling jatuh cinta gitu, Pak. Oh, ada. Oh, katanya lebih seru ya, lansia jatuh cinta. Saya termasuk orang yang tadinya tidak percaya. Oh ya? Ketika ada psikolog ke sini, jadi ada beberapa mahasiswa. Jadi di kita ini ada kampus-kampus yang kemudian kerjasama dengan kita. Ada IAIN Salatiga, itu 2 fakultas, itu mendampingi kita di kurikulum. Kemudian teman-teman UNES, kemudian teman-teman Undip dan juga Poltekkes Semarang. Ketika ada psikolog yang ke sini, waktu itu ada salah satu komunitas Jalan Pelan, negor kita, Pak, ini tidak boleh lansia ini dijadikan dalam satu rumah seperti ini. Antara laki-laki dan perempuan. Laki dan perempuan, walaupun ada sekatan. Oh, gitu. Karena ternyata jadi betul. Harus tinggal terpisah. Karena apa? Ketika mereka merasa di tengah-tengah kesepiannya, kangen anaknya, kangen dengan pasangannya yang sudah pergi duluan, baik pergi secara dipanggil sama Allah
maupun kemudian pisah, mereka ada kerinduan terhadap lawan jenis dan ini fitrah. Ya. Dan itu harus ditata. Di sini bukan melarang lansia jatuh cinta, tetapi memanage bagaimana kalau lansia itu memiliki perasaan yang katanya puber ke-15 itu timbul kembali. Saya baru dengar nih ada puber ke-15. Saking-sakingnya. Iya, iya. Terus mereka bisa menikah? Kalau mereka saling suka, kita fasilitasi dan berkenan, bisa. Di sesama lansia. Difasilitasi. Nah, apabila mereka sudah menikah, apakah mereka akan ditinggalkan di satu rumah Betul, begitu? iya. Mereka biasanya kalau ada yang meminta, bahkan sebelum saling jatuh cinta, misalnya ada yang suami istri memang berniat ke sini, tinggal di dalam satu tempat, satu kamar, boleh. Kita gitu. menyediakan yang khusus. Jadi semacam ada subsidi silang juga ya Pak. Betul. Ya. Jadi ada juga istilahnya untuk sosialnya pure sosial, tapi juga ada yang berbayar berarti. Betul. Kalau sekarang ini. Nah, dari sekarang yang ada di sini ini ada kira-kira berapa lansia yang sudah stay dalam 3 tahun ini? Jadi di kita ini karena kondisinya itu masih terbatas. Tadi Bu Karina bisa lihat posisi kita sedang persiapan karena kita ini baru 1 tahun. Mohon maaf, bukan 1 tahun ya, sejak Ramadan kemarin itu baru pindah ke sini. Persiapannya sih sudah 1 tahun. Kemarin kita dipinjami rumah oleh warga. Ada 2 rumah warga yang dipinjamkan ke kita. Kebetulan Agustus kemarin habis. Oh, jadi sekarang harus membangun sendiri. Harus membangun sendiri, sehingga mohon maaf kalau misalnya nanti ada yang kesini ternyata kamarnya sudah habis karena kita ini kondisinya terbatas, kapasitas jadi kita. Jadi masih sedang dalam proses betul persiapan sarana prasarananya ya Pak. Existing yang tersedia kita hanya 10 kamar, sedang mempersiapkan kita untuk kapasitas 18 orang lagi. Oh gitu. Jadi total yang direncanakan itu kira-kira nanti untuk berapa lansia Pak? Kita 50. Oh 50. 50 lansia. 50 lansia. Jadi nanti mungkin ada sekitar 20-an cottage ya. Betul. 20-an tempat untuk mereka ditata gitu. Ya saya pikir kita semua sama Pak, dalam artian ketika kita memulai, saya juga dulu memulai juga ngontrak gitu. Tapi ya dengan izin kuasa Allah Tuhan, ya kan, tidak ada yang tidak mungkin ketika kita benar-benar punya niat yang tulus dan ikhlas. Nah, Pak Win memang udah memutuskan akan stay di sini, nggak ingin kembali lagi ke Jakarta? Insya Allah tidak. Saya ingat guru saya, Suster Rosalin itu ketika memberikan pelayanan itu, saya kebetulan belajar ngelola pondok ini justru dengan seorang suster. I see. Ya, Suster Rosalin dari Semarang ya? Betul. Jadi beliau mengajarkan kepada kita, kalau ngelayanin Tuhan itu jangan, ngelayanin umat, bekerja untuk Tuhan itu jangan separuh-separuh. Nah, jadi kalau memang hari ini niat kita memang untuk melayani, ya sudah, tinggalkan yang lainnya dan fokuslah kepada pelayanan. Jadilah pelayan Tuhan yang baik, tidak mendua dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Itu ya, guru saya itu benar-benar ketika belajar itu saya pegang lah omongannya itu, dan betul ketika kita benar-benar mempersiapkan menjadi pekerja Tuhan, menjadi pelayan Allah gitu kan, menjadi pemakmur bumi, sehingga kita menjadi kepanjangan dari Allah, kepanjangan dari Tuhan untuk menjumpai orang-orang yang bahasa kita ini yang tidak beruntung, misalnya makannya kurang, sekolahnya tidak baik, kesehatannya tidak baik, bahkan kondisi pekerjaannya dan seterusnya perlu dibantu, ya kita hadir. Ya, jadi nanti kalau selain sekolah lansia dan juga nanti panti lansia, Pak Win ingin mengembangkan ke depannya? Setelah ini karena kita pandemi sampai kapan nggak tahu, ini paling memungkinkan setelah ini adalah persiapan untuk permakanan. Jadi setelah ini lansia kita temani untuk bertani, kemudian beternak, kemudian perikanan. Kita punya setiap asrama di bawahnya itu kita usahakan ada kolam ikan lele seperti ini ya, yang di belakang kita ini ya. Di bawahnya rumah. Ya, tadi saya lihat banyak sekali lelenya ini. Ini ada 7.000 lele di bawahnya. Kemudian di bawah yang tadi gazebo juga di bawahnya ada lele. Kemudian di sudut-sudut nanti kita buat kandang ayam, lele, ayam, kemudian sayur-sayuran. Dan yang
apa saja yang mudah untuk dikonsumsi dan mudah untuk dipelihara seperti itu. Ya, jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu kegiatan daripada lansia itu sendiri. Betul. Ya Pak. Selain mereka mengikuti sekolah, Iya. mereka saya tadi lihat mereka belajar mengaji, Betul. ya, dan mereka juga bisa bersosialisasi Betul. sesama mereka sendiri ya. Betul. Nah, Pak Win, apa kendala terberat ketika mengelola panti lansia ini? Sebetulnya kalau dipikir dengan bahasa kita, Dengan logika itu nggak mungkin logika gitu ya? itu nggak mungkin. Itu kalau pakai pikiran manusia sangat berat kalau pakai logika manusia. Karena mohon maaf, perawatan lansia itu mahal. Perawatan lansia itu mahal dari kesehatannya. Kalau kita mau penuhi dari psikolognya, kemudian dari hal-hal yang lain, belum permakanannya. Mesti makanannya tidak boleh sembarangan. Iya, ini agak rumit. Nah, ini tentu membutuhkan biaya yang mahal. Tapi ketika tadi, seperti kata suster tadi, semua pasrahin aja sama Tuhan. Benar. Insya Allah tangan Tuhan itu yang akan bekerja membantu kita. Kita melakukan apa yang kita mampu, the rest is. Iya, sehingga bayangan kita yang tadinya Tuhan, sulit gitu. itu Benar. ternyata mudah. Jadi apa kesulitannya? Kesulitan kita adalah meyakinkan diri sendiri bahwa kita mampu. Dan tapi masalahnya begini Pak, kalau kita berbicara tentang pengabdian dan pelayanan, tidak semua orang itu Tuhan juga beri hati untuk memberi. Betul. Karena kalau semua orang punya hati memberi, nggak ada permasalahan sosial Pak. Betul. Kenapa ada permasalahan sosial? Kan banyak yang mampu tapi tidak mau. Nah. Sementara yang mau itu tidak mampu gitu. Jadi sebenarnya simple gitu ya. Tapi mungkin saya juga pikir memang itulah kekuasaan dan kebesaran Allah. Jadi kan kalau semuanya jadi kaya nanti zakat, infak, sedekah itu kemana kan seperti itu ya Pak ya. Nah dari sekarang ini dalam kondisi saat ini udah berapa persen Pak dari rencana ke depannya? Secara fisik kita baru sekitar 40%-an lah. 40% dari tapi secara, gambar yang didesain ya. 40%-an. Tapi secara kurikulum, alhamdulillah secara kurikulum kita ini sudah mencapai 70%. Dan pelan-pelan secara berangsur-angsur secara pelayanan kita ya sudah mencakup sekitar 50%-an dari cakupan layanan yang kita rencanakan. Ya, kita semuanya ini cuman kita persembahkan untuk Allah, untuk Tuhan. Semoga hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan yang mendengar berita tentang pelayanan kita ini, tentang khidmat kita ini kemudian bisa membantu. Ya, kalau saya sih selalu percaya itu Pak, apapun kalau kita lakukan dengan ikhlas, dengan ketulusan, itu pasti ada aja jalannya. Gimana pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat gitu. Nah, Pak Win, selain Pak Win sendiri punya staf berapa orang sekarang? Kalau saya sebetulnya lebih banyak di kebun. Artinya saya menemani tukang, kemudian ngerancang seperti ini. Saya lebih ke infrastruktur ya. Kemudian ada ofisial kita, itu ada ustadz yang kalau bahasa kita musrif yang setiap hari di sini. Oh, stay? Stay, ada musrifah, itu ada 3. Kemudian relawan yang ada di kita ini ada 15. Jadi 18, ada 16 dengan saya. Oke, jadi karena memang kan menata lansia itu tidak mudah juga ya. Betul. Ya, kalau saya kan lebih konsentrasinya ke anak gitu. Nah, ini ke lansia satu hal yang bisa kedepannya kita bisa bersinergi, bisa bekerja sama karena kita juga ada di kabupaten yang sama nih, Kabupaten Semarang. Nah, Pak Win, apa pesan Pak Win kepada sahabat-sahabat perjalanan Karina dan orang-orang yang saat ini mungkin sedang menonton podcast kita? Ya, sebagaimana yang Bu Karina alami dan juga saya pernah mengalami, jangan pernah takut dan jangan pernah ragu menjadi pekerja Tuhan, menjadi pekerjaannya Allah. Karena disitulah letak ciri-ciri orang yang akan dijamu oleh Tuhan, akan dijamu oleh Allah adalah ketika di bumi dia mau menjadi pekerjaannya Allah. Bayangkan kalau kita dapat pensiun dari Allah, itu luar biasa. Luar biasa. Iya. Kita dapat pensiun dari tempat kerja kita luar biasa, apalagi diberikan pensiun oleh Tuhan, diberikan pensiun oleh Allah. Baik dalam ajaran agama manapun, ketika kita bekerja, semua persembahan kita adalah untuk Allah, untuk Tuhan. Insya Allah makhluk Tuhan yang ada di bumi dan yang ada di langit itu pasti menyokong kita, pasti mengulurkan tangan kita atas perintah Allah, atas perintahnya Tuhan. Karena kita semua memiliki DNA yang sama, memiliki pola pikir yang sama, semuanya kita tertuju hanya untuk Tuhan, untuk Allah seperti itu. Ya, luar biasa. Nah,
Pak Win, saya juga berdoa supaya kedepannya Kasepuhan Raden Rahmat ini bisa benar-benar menjadi tempat lansia Amin. mengisi hari-hari tuanya, hari-harinya di ujung usia senja tadi, sehingga tadi dikatakan apa tadi Pak, menata senja, meniti surga. menata senja, meniti surga gitu ya. Dan kedepannya juga Kesepuhan Raden Rahmat ini bisa menjadi contoh, menjadi inspirasi buat mungkin mereka yang seharusnya peduli kepada orang tuanya mereka gitu ya. Jadi untuk lebih sayang, karena kan kalau katakanlah kalau orang tua sudah tidak ada lagi, kita mau berbakti ke siapa gitu ya kan. Karena mereka itu kita ada. Betul. Karena mereka kita ada, ketika kita ada apakah kita akan pelit untuk mereka seperti itu. Iya, itu yang paling utama, yang terkadang karena kesibukan seorang anak sampai waktunya pun kepada orang tua itu berkurang. Sementara orang tuanya mungkin di tempat yang seperti inilah bisa menemukan kenyamanan, bisa bertemu dan masih bersosialisasi dan lain sebagainya. Pak Win, terima kasih buat waktunya. Sukses selalu buat pesantrennya dan juga panti lansianya, sekolah lansianya. Nanti kapan-kapan kita bisa berkolaborasi atau bersinergi dengan kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan ke depannya. Nah sahabat, itu bincang saya dengan Pak Win, pendiri dari Kasepuhan Raden Rahmat Panti Lansia yang memiliki sekolah lansia dengan visi misi yang luar biasa, yaitu menata senja, meniti surga. Masih banyak cerita lain yang ingin saya bagikan kepada sahabat. Masih penasaran kan? Ikuti terus perjalanan Karina setiap hari Selasa dan Jumat pukul 8 malam. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.